ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya dialog interaktif Hai Bali Kenken. Pagi ini kita akan sharing seputar topik persiapan Bawaslu Buleleng jelang Pilkada 2024 bersama narasumber yang luar biasa. Dari berbagai jenjang karirnya begitu ya, dan juga sering kita ajak sharing, dan pendengar juga sudah pasti mengenal kalau kita dengar vokalnya ataupun suaranya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ika Dek Carnawirata SH selaku Ketua Bawaslu Buleleng. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi Bayu, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Senang berjumpa kembali. Senang sekali memang. Ya, terima kasih pada RRI saya ucapkan karena terus mendorong kami untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Betul, apalagi pilkada ini di akhir tahun ini ya Pak ya. Betul. Berlangsungnya ya. Ya, nanti 27 November. 27 November. Ya, kira-kira seperti apa perkembangan saat ini Bapak? Ya, terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang dilaksanakan secara nasional serentak di Indonesia pada tahun ini. Kebetulan kita di Buleleng juga ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Memang kita menganggap bahwa ini adalah murni tahun politik nih, tahun 2024 ini kan. Habis pemilu, kita nanti pemilihan kepala daerah di bulan November. Nah, mungkin saja gitu orang-orang atau masyarakat masih terngiang-ngiang dengan suasana pemilu nih kan, dengan suasana pemilu. Kemudian nanti kita masuki pilkada. Dan pilkada ini, pemilihan kepala daerah ini tentunya berbeda dengan pemilu. Pertama, kontestannya juga beda. Kalau dulu presiden, wakil presiden dan legislatif. Sekarang kepala daerah. Kemudian regulasinya juga berbeda, ketentuan-ketentuannya juga berbeda, tahapannya juga berbeda. Nah, sehingga memang inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat, gitu. Oke, ya mungkin kira-kira perbedaannya apakah tipis atau bagaimana Bapak dengan pemilu yang sebelumnya? Banyak perbedaan. Pertama regulasinya. Pertama apa itu adalah regulasinya? Kalau pemilu, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kalau pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, regulasinya adalah Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Nah, sehingga kan dapat kita nilai bahwa kontestannya berbeda nih. Kemudian sentralisasinya juga beda. Kalau dulu pemilu kan nasional nih, jadi orang beranggapan bahwa itu adalah gawenya pusat gitu. Tetapi kalau sekarang pemilihan kepala daerah ini bersentuhan langsung dengan kita. Penyelenggaranya langsung adalah KPU kabupaten, kemudian kita melakukan pengawasan secara langsung juga dalam pelaksanaan ini. Yang membedakan itu adalah syarat secara mendasar adalah regulasi, kemudian kontestannya. Ya, karena nanti juga ini akan berpengaruh kepada situasi percaturan politik kita di Kabupaten Buleleng. Karena memang yang dipilih adalah orang-orang yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ya. Pekerjaannya
lebih besar di pemilu. Kemudian kalau di pemilihan kepala daerah pekerjaannya lebih kecil. Kalau dulu kan milihnya 5, kalau sekarang 2, gubernur, kemudian bupati, wakil bupati. Ya. Tetapi biasanya tensinya, tekanannya itu lebih besar. Lebih besar Pak ya. Ya, Sampai saat ini Pak sudah terlihat Pak, udah terasa begitu? Ya kalau di tingkat kita di penyelenggara sih tidak. Ya. Kemudian ya karena memang belum pencalonan kan belum nih. Nanti pencalonan akan dilakukan di bulan Agustus, di 27 mulai pendaftaran sampai 29. Ya mungkin nanti dekat-dekat itu baru akan terasa. Nah sehingga dengan proses yang kita pahami sedemikian rupa, kita sudah merancang strategi, kita sudah melakukan sesuatu mendahului, melakukan sosialisasi. Nah biasanya konon katanya gitu kan, ini kan paling berdampak langsung dengan teman-teman aparatur sipil negara yang bersinggungan langsung dengan kepentingan politik. Nah itu kita sudah sosialisasi, kita sudah melakukan pencegahan kepada pemerintah daerah untuk diteruskan kepada jajarannya agar tidak nanti terlibat dalam politik praktis dalam pemilihan ini. Ya. Karena memang kita tidak mau terulang peristiwa di pemilu, ada PNS yang kita proses kan di pemilu sampai 2 orang, kemudian diberikan sanksi yang tidak ringan gitu oleh KSN, oleh pemerintah daerah. Nah ini yang tidak kita inginkan. Kita berharap memang kawan-kawan yang harus bertindak netral cukup menyampaikan dukungannya di dalam TPS saja. Ya, jadi tidak menyampaikan, tidak menunjukkan kepada orang lain bahwa dia mendukung si A atau si B. Sama posisinya dengan kami. Posisinya kawan-kawan ASN, TNI dan Polri sama dengan penyelenggara pemilu. Jadi kita hanya boleh menunjukkan pilihan kita, menyampaikan pilihan kita di dalam TPS. Ya. Karena kita masih diberikan berbeda dengan TNI dan Polri. Karena dia kan tidak memiliki hak pilih, dibatasi, dia tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi kalau kawan-kawan ASN ini, dia punya hak pilih dan memang kalau seharusnya gitu, kalau tidak ada pembatasan karena dia adalah pelayan publik, mereka juga berhak mendapatkan informasi tentang siapa yang akan mereka pilih gitu. Tetapi kalau sekarang sudah ada berbagai metode yang dilakukan melalui media sosial, cukup media sosial sajalah. Jangan menunjukkan sampai keluar ikut jibrak-jibrak dan lain sebagainya. Itu sedang kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga nantinya tidak ada hal-hal yang tidak harus terjadi nanti kita urusin gitu. Baik, tahapan-tahapan sudah sejauh mana Bapak ini jelang pilkada? Ya, sampai sejauh ini kita sudah mau beranjak, kawan-kawan di KPU sudah mau beranjak kepada pemutakhiran data pemilih. Ya, kalau kami di Bawaslu tentunya dari segi anggaran sudah diberikan oleh pemerintah daerah, NPHD sudah ditandatangani di tahun 2023. Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sudah memberikan dananya 40% pada saat itu. Yang responsif banget ini pemerintah, terutama di Sebali karena dulu serentak dilakukan. Sangat-sangat taat aturan gitu untuk memberikan hibahnya kepada penyelenggara pemilu dalam melakukan pemilihan kepala daerah ini. Nah kemudian kita juga sudah membentuk penyelenggara ad hoc. Ya. Bawaslu sudah membentuk panitia pengawas pemilihan kecamatan tanggal 25 Mei kemarin kita sudah lantik mereka. Kemudian begitu juga dengan sekretariat yang harus membantu, yang itu juga didukung oleh pemerintah daerah. Jadi ada yang memfasilitasi teman-teman di sana untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya, itu adalah 2 orang PNS yang diberikan oleh pemerintah daerah di masing-masing kecamatan. Nah kemudian 1 Juni kemarin kita juga sudah melantik kawan-kawan yang ditugaskan di desa. Jadi pengawas desa kelurahan itu sudah terbentuk, nanti tinggal pada saat H-23 kita harus membentuk pengawas TPS. Ya. Nah di sisi yang lain kita juga telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU dalam rangka membentuk penyelenggara ad hoc-nya juga. Jadi kan kita awasi teman-teman yang dibentuk oleh KPU PPK, PPS, itu kita sudah lakukan pengawasan, memastikan bahwa teman-teman di KPU melakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Ya.
Dan sebentar lagi pemutahiran data pemilih tanggal 13 Juni KPU akan memulai pembukaan pendaftaran untuk rekrutmen PPDP, petugas pemutahiran data pemilih. Nah, proses ini akan diawasi oleh teman-teman pengawas ad hoc ya. Jadi kita Bawaslu, Panwascam sampai PKD akan melakukan proses ini. Nah, proses ini kita anggap sangat penting karena ini kan menjadi masalah klasik nih, masalah data pemilih kan, menjadi masalah yang klasik seolah-olah tidak terselesaikan gitu. Tapi memang dalam setiap pemilihan itu memang harus dimutakhirkan kembali karena penduduknya dinamis. Ada yang meninggal, ada yang menginjak ke 17 tahun. Nah, sehingga itu yang perlu dimutakhirkan. Memang ada beberapa persoalan-persoalan yang kadang-kadang dari masa ke masa itu masih ketemu saja gitu. Ya namanya orangnya ratusan ribu kan yang harus dilakukan. Nah, itu yang nanti kita lakukan pengawasan dalam rangka pemutakhiran data pemilih oleh kawan-kawan di KPU. Oke, iya. Sampai saat ini apakah Bawaslu bisa memantau titik-titik rawan jelang pilkada nanti, Pak Ketua? Ya, sampai saat ini kita memang dalam setiap tahapan kita selalu memetakan potensi-potensi kerawanannya. Jadi nanti berkaitan dengan data pemilih potensi kerawanannya apa, sehingga nanti kita juga punya strategi. Karena begini, kawan-kawan pengawas ad hoc jumlahnya sangat jauh dibandingkan dengan teman-teman yang diawasi. Jadi yang jajarannya KPU, PPDP. Jadi kalau teman-teman di PPDP itu dalam satu desa, dalam satu TPS saja, kalau misalnya pemilihnya lebih dari 400 itu jadi 2 PPDP. Itu harus diawasi oleh 1 orang. Dan ini tantangannya kan besar nih teman-teman pengawas itu. Kemudian kerawanannya apa sih ya gitu. Sehingga nanti kita dapat memberikan strategi melakukan pengawasan terhadap hal ini, mana yang melekat gitu atau mana yang nanti kita uji nanti dari hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh kawan-kawan PPDP. Ya tidak mungkin kita satu orang mengikuti 20-an orang kan gitu. Nah, strategi itu berdasarkan kerawanan-kerawanan yang coba kita petakan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Nanti strateginya akan berbeda. Oke, ya karena menilik dari kedekatan emosional masyarakat begitu ya, Pak Kadek. Ya. Jadi memang kalau pemilihan kepala daerah ini kan secara emosional deket banget gitu kan. Sehingga mungkin terasa fanatisme dan lain sebagainya itu akan lebih dekat gitu. Nah, sehingga inilah yang kita anggap bahwa tekanannya akan semakin besar ya. Karena mungkin nanti saudaranya, tetangganya atau tunggalan sanggahnya gitu kan. Orang satu desanya, sehingga militansi atau rasa itu lebih kuat. Tapi mudah-mudahan memang ya kita memang harus berubah ke arah yang positif. Kita harus belajar dari kegagalan masa lalu. Jadi jangan meniru masa lalu yang gagal gitu kan. Kegagalannya tetap kita jadikan guru untuk kita perbaiki bersama-sama. Jadi tidak ada lagi misalnya nanti pada saat pemilihan terjadi konflik internal dalam keluarga gara-gara beda pilihan, enggak lah. Semua orang itu punya kebebasan untuk memilih siapa yang dipilih. Kan belum tentu juga kita tahu kan, kita kan nggak pernah tahu yang dipilih oleh, sekalipun saya yang dipilih oleh istri saya di dalam TPS saya nggak tahu. Kan? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan. Jangan sampai misalnya gara-gara bendera, gara-gara mengusung itu terjadi hal-hal yang dapat memecah belah kita. Betul. Ya. Berarti ini tugas dari para penyelenggara lebih intens ya pengawasannya. Iya, nanti kita memang akan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana untuk melakukan upaya-upaya. Intinya kita mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Karena pemilihan kepala daerah ini, termasuk pemilu kemarin ini milik kita, ya. Ini pekerjaan kita semua. Hanya saja kami lembaga yang diberikan kewenangan untuk meliding gitu. Bukan berarti semuanya kita selesaikan kan. Jadi kita juga dorong partisipasi masyarakat. Ayo kita awasi bersama. Ini pekerjaan kita. Semakin banyak orang mengawasi, semakin baik pelaksanaannya, semakin baik pula orang-orang yang dihasilkan dari proses ini. Jadi itu yang sebenarnya kita harapkan dari semua komponen masyarakat. Oke, mungkin ada teknis pengawasannya, apakah ada perbedaan dengan daerah satu dan yang lainnya?
Bisa saja mungkin nanti metode eh, pengawasan atau strateginya bisa saja berbeda. Misalnya contohnya kalau di pemilu kemarin, setiap lokasi yang ada calonnya, ya, kita berasumsi bahwa potensinya atau kerawanannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak ada calonnya. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya Pak ya. Gitu kan. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan kan, kedekatan emosinya kan beda nih. Ketika misalnya di desa A ada calon nih saat ini. Jadi kedekatan emosional orang-orang di sana kan beda dengan yang tidak ada calon di desanya. Nah, itulah yang bukan berarti begini, bukan berarti kita memberikan label yang bukan gitu. Tetapi ini sekaligus memang seharusnya kita memberikan perhatian yang lebih, memberikan hal yang lebih ke sana. Kira-kira strateginya apa nih? Ya, bukan berarti nanti ada calonnya desanya jadi gawat, enggak. Ya cuman secara potensi kerawanan gitu bisa hanya sekali karena regulasinya beda tahapan, beda regulasi ya. Sehingga nanti kita sangat perlu memberikan pendidikan yang intens kepada teman-teman pengawas. Jangan sampai mereka ketinggalan kereta nih gitu. Pengawasannya A, tahapannya A, pengetahuannya masih amin gitu kan, nggak nyambung nanti kan, nggak ketemu nanti. Mereka harus ngapain di sana. Nah, ini harus diberikan pemahaman kepada mereka. Jadi tidak hanya dalam forum-forum pelatihan saja, tetapi kita punya WA group untuk kita saling berdiskusi. Jadi kami yang di Bawaslu Kabupaten itu mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi juga kan. Kadang-kadang ini masalah yang duluan membaca saja gitu. Bukan ada yang pintar, ada yang bodoh. Ya, kalau duluan mereka membaca pasti mereka lebih tahu nih. Oh, ini begini, nanti kita diskusi. Jadi poinnya apa nih yang dapat kita pelajari dari aturan ini? Bagaimana kita nanti ke depannya untuk melakukan pengawasan gitu ya. Karena memang setiap tahapan aturannya beda gitu ya. Jadi misalnya pemutaran data pemilih ya, nanti ada aturan, ada PKPU-nya. Kemudian kami juga ada Perbawaslu-nya dalam melakukan proses pengawasan ini. Ya, sehingga memang harus berbeda juga gitu. Ya, kadang-kadang dengan pemilu saja tidak sama kan. Jadi proses yang dilakukan bisa saja berbeda sehingga tidak bisa kemudian kita copy paste strategi yang dulu kita dalam pemilu. Kita bisa saja mengembangkan strategi yang baru, cara yang baru untuk melakukan pengawasan. Oke. Berdasarkan pengalaman dari pemilu sebelumnya ya Pak Ketua, apa yang patut dievaluasi begitu Pak? Ya, ini evaluasi kita bersama kan. Memang pemilu di Provinsi Bali, di Kabupaten Bali yang dianggap sukses kan. Karena apa? Tidak ada PHPU di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Bali menjadi provinsi satu-satunya yang tidak ada gugatan terkait dengan pemilihan kemarin. Nah, sehingga memang yang perlu ditiru adalah kesuksesan itu. Meskipun memang ada beberapa hal-hal yang harus kita benahi bersama-sama di dalam. Ya, bukan berarti prestasi itu murni semuanya sudah luar biasa, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki bersama-sama. Ya, terkait dengan teman-teman di penyelenggara, teman-teman di pengawas juga kami sampaikan bahwa meskipun teman-teman punya pengalaman di pemilu, tapi tidak bisa kemudian di copy paste dan berbangga diri bahwa tidak ada PHPU. Tapi seharusnya kita belajar bersama-sama. Ada hal-hal yang kemarin dari pelaksanaan pemilu yang sukses dalam kita melakukan pengawasan, itu perlu kita tularkan semangatnya di sekarang. Kemudian ada hal yang tidak baik yang harus kita perbaiki. Jadi seharusnya memang pengawasan pemilihan kepala daerah ini harus lebih baik. Karena apa? Kita sudah punya ruang belajar tuh 20 bulan kan. 20 bulan kemarin pelaksanaan pemilu, tahapannya berjalan 20 bulan. Seharusnya kita harus menjadi lebih baik. Jangan sampai nanti justru ya mungkin nanti tidak bisa kita hindari juga kalau misalnya peristiwa itu terjadi. Jangan sampai nanti misalnya di pemilu tidak ada PHPU, kok malah nanti di pemilihan kita ada gugatan di Mahkamah Konstitusi gitu misalnya gara-gara penyelenggaraan gitu kan. Jangan sampai, nanti seharusnya memang kita harus belajar menjadi lebih baik lagi. Ya, dengan gejolak-gejolak kecil gitu kan.
Nah, ini ruangnya adalah ruang untuk kita menyadarkan masyarakat bahwa jangan sampailah begitu lagi gitu. Ada gontok-gontokan dan lain sebagainya kan. Nah, itu memang kita harus evaluasi bersama-sama. Ya, itu kalau dari penyelenggaraan ada kontribusi dari kesalahan kita juga, kekeliruan kita juga dalam melakukan proses-proses itu. Dan tidak seharusnya kita memang saling hujat, tapi kita memperbaiki diri kita secara bersama-sama sehingga hal itu tidak terulang lagi. Itu yang paling penting kan itu, tidak mengulang masalah yang sama untuk kedua kalinya. Berarti kan? riak-riak kecil yang terjadi di pemilu lalu itu dipakai pembelajaran gitu. Iya, harus kita jadikan pembelajaran, jangan sampai hal itu terulang lagi. Ya, memang sekecil apapun persoalannya, karena persoalan besar itu berasal dari persoalan yang kecil. Ya, jadi kita harus pelajari, kemudian kita mengupayakan untuk hal itu tidak terjadi lagi. Yang paling penting itu, ya, jangan sampai nanti kita berpatokan pada bahwa tidak ada PHPU berarti kita sukses besar tuh, berarti kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu nggak dianggap. Enggak, bukan begitu. Tetap saja kesalahan-kesalahan itu tetap saja sebuah kesalahan yang tidak bisa kemudian ditoleransi dengan kesuksesan di akhir. Ya, dalam prosesnya tetap saja kalau salah ya salah, keliru ya keliru gitu. Oke, ya kita juga menantikan atensi pendengar ya Pak Ketua ya, sembari kita ngobrol. Dan memang ini cukup menarik topiknya, apalagi di akhir tahun, tepatnya di bulan November ya. Kita akan menyelenggarakan yang namanya Pilkada. Dan tentu saja banyak sekali tugas-tugas, strategi, teknis, metode dari para penyelenggara nanti ya, yang akan bertugas. Tentunya memang semua pengawas dari KPU dan juga Bawaslu begitu ya Pak Ketua, ini memang harus melaksanakan tugas dengan integritas tinggi tentunya. Betul, integritas dan netralitas. Itu harga mati tuh bagi penyelenggara itu. Punya integritas dan netralitas. Kira-kira ada nggak yang selama ini melanggar ketika tidak melaksanakan hal itu? Sejauh ini sih untuk kita di Buleleng gitu, belum. Dari pemilu kemarin yang melanggar integritas, yang melanggar netralitas itu tidak kita. Kalau misalnya itu ada, pasti sudah diproses dong. Oke, siap. Sepertinya sudah berdering ya Pak Ketua. Jangan sampai ada yang melanggar Pak ya. 24644, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan senior ya, Suhu ini. Ini pakar hukum ini Pak Ketua, Pak Narde ya. Ini pertanyaannya sedikit sekali Bapak. Mungkin Bapak punya ide atau punya pemikiran ke depan, apakah mungkin Bawaslu itu bisa menjadi pengadilan pemilu? Apa dasar pikirannya, apa landasan Bapak, dan seberapa jauh Bapak punya aspirasi seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narde atas pertanyaannya, nanti akan ditanggapi. Mungkin selain Pak Narde, adakah penelpon ataupun pendengar lain yang ingin beratensi selain di 24644 bisa ke WhatsApp Pro 1 ya di 081139999790. Dan sepertinya sudah ada yang berkomentar juga melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official dari Tutsat ya. Mantap Bawaslu ini memberikan semacam apresiasi begitu ya. Ada Gede Delix juga, sukses untuk Pilkada 2024 sambil melambaikan tangan gitu. Dan dari RRI Singaraja sendiri begitu ya. Ini semua sangat-sangat mensupport dan mendukung Pak Ketua. Siap. Ini semoga Pilkada 2024 berjalan lancar, aman, damai, rahayu. Matur suksema kepada Bapak Ketua Bawaslu Buleleng. Ada Miss Murdane juga. Mari sukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Ada ACIR. Masyarakat harus tahu ya apa yang kita sharingkan pagi ini. Informasinya memang sangat penting. Ada Pak Tonye di Tamblingan, semoga mendapatkan figur kepala daerah yang sesuai harapan masyarakat. Ada Mang Agus juga nih, semangat Bawaslu Buleleng. Wah, luar biasa pagi ini, banyak sekali ya vibrasi positif yang kita dapatkan Pak Ketua. Tetapi sembari menunggu atensi pendengar lainnya, mohon izin ya Pak Ketua. Tapi sudah berdering. Kasihan ini nanti kerangkring ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan siapa di mana Bapak? Yang Ketut Maliarse Bondalem. Pak Ketut Maliarse di Bondalem. Silakan Bapak. Tadi mendengarkan, kalau digagahkan experience is the best teacher, pengalaman dulu yang terbaik. Seperti itu yang sudah dipegang teguh. Apa yang terjadi sebelumnya
itu merupakan cerminan untuk lebih baik yang berikutnya. Luar biasa apresiasi tadi, saya apresiasi positif sekali apa yang diuraikan. Karena apa? Karena Baswaslu itu adalah boleh dikatakan memegang peran yang strategis untuk berlanjutnya pilkada ini lebih baik dari yang sebelumnya. Hingga friksi-friksi sudah jelas waktu ini tidak ada lah sampai friksi-friksi akan saling gontok-gontokan. Itu luar biasa. Itu peran Bapak sebagai boleh dikatakan melaksanakan tugas negara yang berat. Pak. Tetapi yang penting adalah saja, bahasa Bali ini saja. Yang sampun saja itu jujur, integritas tadi Bapak bilang, kemudian ada dedikasi yang tinggi, yang yakin kok apa yang Bapak lakukan beserta katakanlah tetap di sana akan berjalan dengan baik. Kemudian saya bertanya, ini pertanyaan dua ini ampure. Tiang Kadek Carna Wirata, Pak. Oh, Pak Kadek Carna. Ampure niki salah kenal Pak Maliarse. Apakah Bapak dengan pembelajaran yang sudah ini, adakah Bapak memetakan kira-kira di daerah mana yang rawan? Adakah Bapak sudah memberikan nanti solusi-solusi supaya jangan sampai rawan? Supaya seperti pemilih pilpres kita waktu ini luar biasa. Buleleng luar biasa. Yang kagum, karena tiang orang Bondalam itulah. Nah itu yang sampaikan, yang berpantun dumun. Siap. Wenten kaos sering taliwang, numbas mana sering mengupure, yen wenten wantah rawas titiang iwan, titiang lunas geng sinampure. Sinampure taler itu Pak Maliarse. Pak Maliarse, wah luar biasa sekali. Ini ada komen juga melalui channel YouTube Bapak, Pak Ketut Sandiase. Semoga Bawaslu Buleleng lebih greget dalam menangani pelanggaran Pilkada 2024. Ada Dalmon, Pilkada Buleleng sukses. Ada akun pembajak sukseskan pemilu kada 2024 dan Dominat Power semangat untuk Bawaslu. Wah, ceria pagi ini Bapak ya, semangatnya luar biasa. Selain dari narasumber juga masyarakat Buleleng khususnya pendengar Pro 1 yang pagi ini monitor dalam dialog interaktif Hai Balikanken. Jadi sebelum semua ditanggapi ya Pak Ketua ya, bagaimana kita jeda sejenak. Oke, lanjut. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aku lagi yang dipencet. Ya elah, masih seringan aku kali Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya, pendengar dialog interaktif Hai Bali Ken masih menemani ruang dengar Anda terkait topik persiapan Bawaslu Buleleng jelang Pilkada 2024 bersama Ketua Bawaslu Buleleng Bapak Ikadek Carnewirato SH. Dan kembali saya sampaikan Pak Ketua, ada yang komentar melalui channel YouTube dari Yoyorpan memberikan jempolnya 3 ini Pak Ketua. Wah, ada Iren satu ada Iren Amora juga semangat menyambut Pilkada 2024. Tetap damai, tentram dan aman. Beda pilihan tetapi tetap satu Indonesia. Ada Gede Eka, semoga Buleleng semakin berbangga. 24644 kita sapa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Sudarsana, nggih? Nggih, betul sekali, Mbak. Silakan Pak Sudarsana. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Buleleng ya. Nggih. Terima kasih Bapak. Nggih, Pak. Telah hadir di Singaraja untuk menyampaikan tahapan Pilkada 2024 terkait dengan pengawasan, di mana kami melihat pemilu legislatif dan pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden di Buleleng sudah berjalan dengan lancar, aman, damai, dan juga menghasilkan pemimpin-pemimpin kita nantinya. Karena di Buleleng ini biasanya untuk di Bali selalu dikhawatirkan. Betul. Terkait dengan adanya keamanan. Namun malah sebaliknya, sekarang Buleleng malah lebih baik daripada kabupaten yang lainnya. Ini yang luar biasa sekali. Tentunya terus kita jaga bagaimana untuk pemilu ke depan ini, untuk Pilkada di bulan November ini. Mari kita bersama-sama, kita selaku masyarakat lah harus ikut berpartisipasi menjaga agar pemilu ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang baik. Tentunya sekarang sudah menginjak ke tahapan pengawasan, pengawasan untuk pemutahiran data. Pak. Kami mempunyai pengalaman juga dulu sebagai BTS dalam pemutahiran data itu memang sulit-sulit gampang. Betul. Di mana terutama data yang masuk dalam data BPS di sana banyak ada masyarakat, ada data yang orangnya sudah tidak ada di desa. Itu apakah sudah pindah, apakah dia sudah di mana data, malah muncul di sana. Ini yang sulitnya untuk mencoret, takut tahu-tahu nanti muncul dia orang. Ini yang sulitnya. Sekarang bagaimana cara menyikapi hal itu, utama desa agar tidak terjadi kesulitan. Ini perlu diberikan saran-saran pemasukan
agar tidak terus terulang kembali. Betul. Masyarakat yang masuk di TPS itu terus muncul. Ini yang sering kita alami. Ya, mungkin saja kami sampaikan. Mudah-mudahan pilkada berjalan dengan lancar, dan juga dalam pendengaran sebelumnya perlu diadakan evaluasi agar pemilu pilkada ini dapat berjalan dengan lebih baik. Di sini lagi ada satu pertanyaan kepada Pak ya. Dan pengalaman pemilu legislatif yang lalu ini, di mana di salah satu TPS ada masyarakat yang memilih hanya membawa C6 saja. Tapi di KPK diminta harus melampiri KTP. Dan di mana pemilih tersebut tidak bisa dia memberikan dan melampirkan KTP. Di sana ada keributan akhirnya. Ini bagaimana, mana yang lebih benar? Apakah dengan C6 saja bisa atau harus pakai tambahan KTP? Ini perlu diberikan sosialisasi agar tidak terjadi terulang kembali keributan di KPPS. Sekian aja, terima kasih. Sukses Pak Sudarsana. Baik, terima kasih Pak Sudarsana yang ada di Bakti Seraga atas atensinya. Ini juga merupakan apresiasi positif Pak ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang namanya pemutakhiran data itu sulit-sulit gampang. Ada mungkin ditemukan begitu ya masyarakat, tapi orangnya tidak ada, mungkin masih masuk dalam daftar pemilih tersebut begitu ya, entah kemana orang tersebut ya. Dan pengalaman di pemilu sebelumnya ada salah satu TPS itu pemilih yang hanya membawa C6 tetapi harus melampirkan KTP. Apakah diperbolehkan memilih hanya membawa C6 saja atau perlu dilampirkan KTP-nya atau bagaimana? Nanti Pak ya. Sabar Pak ya menanggapi. Kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ingge. Ini RRI tetap jaya di udara. Baik. Semoga RRI tetap jaya di udara. Wah, terima kasih warga Kubu Tambahan Pak Anggas. Ya, sudah ketahuan ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber semuanya dari Bawaslu. Pak Anggas. Jadi ini memang benar-benar Bawaslu di Buleleng ini, semua yang ada di Bali, Bawaslu lah pekerjaannya hanya PR saja dapat, tidak ada RP. Itu kan masalah banyak di lapangan. Siap Pak. Karena walaupun bagaimana inilah bagian tugas terberat bagi Bawaslu. Makanya dipilih dengan benar-benar seleksi gitu. Nah ini yang pertama begini. Banyak kejadian di lapangan yang aneh-aneh gitu. Jadi mungkin ini sudah terbiasa atau sudah settingan, saya nggak tahu juga ya. Karena kemarin kan ada kejadian di Cok dan Sawan. Itu saya bibitin. Saya ini fakta yang saya harus sampaikan ini. Nah itu ada suara sampai 250 tidak kelihatan. Tidak kelihatan suara itu. Padahal dia sudah caleg itu, saya tidak menyebut caleg nama calegnya. Caleg itu sudah masuk di kategori sudah dapat itu. Tapi suaranya hilang di TPS-nya dia. Padahal dia memilih di sana 0 suaranya. Jadi 250 itu yang suaranya yang semasuk timnya saksinya juga milih 0 juga itu. Nah, kan itu. Dan dibawa ke caleg-caleg lain. Nah, ini pertanyaannya siapa yang rubah itu gitu. Bukan Bawaslu. Yang rubah, saya kira tidak mungkin Bawaslu yang rubah. Itu ujungnya ada di PPK sebelumnya itu. PPK siapa? Perpanjangan tangan dari KPU, kan gitu. Tapi kan saya tidak menuduh si ACB tidak. Nah inilah saya perlu kawal kemarin, sehingga itu ada keributan. Akhirnya begitu ada dikomplain sampai dimediasi oleh orang komisioner KPU, akhirnya kok bisa memang dibenarkan itu. Akhirnya muncul lagi data itu, ya nggak tahulah munculnya di pas kecamatan. Padahal di sistem nggak masuk, gitu. Nggak masuk itu. Berarti artinya apa? Ini ada main-main secara tanda kutip gitu. Ya, tapi karena bukti tidak ada, karena sudah ada masuk lagi ya seperti itu Pak. Makanya saya bilang Bawaslu hanya PR-nya dapat. Nggak bisa didetect. Sorong dong Pak, bisa. Yang itu saya tahu persis loh orang-orangnya. Tahu persis. Tapi mohon maaf, inilah yang jadi yang begitulah nanti oknum tersebut harus bisa lebih dewasa berpikir dan memang benar-benar dia itu harus profesional. Jangan nanti mempindah orang gitu. Jadi seolah-olah nanti yang mendapat RP nanti PR-nya nanti Bawaslu gitu. Itu mohon maaf sekali loh. Ini jangan sampai terjadi lagi karena inilah menciptakan manajemen baik kompleks di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam perhelatan politik ini Bawaslu sebagai pengawas, mudah-mudahan nanti bisa ke depan nanti biar dioptimalkan permasalahan pelarangan alat peraga, memasang alat peraga.
Sering sekali itu pelanggaran itu sering-sering saling lempar. Nanti ujungnya nanti Satpol PP nanti ujungnya nanti bukan ini KPU, saya bukan bidangnya, saya nggak eksekusi, saling lempar semua. Padahal anggarannya ada. Nah itu dulu. Kesannya saling lempar sehingga nanti tidak. Satpol PP-nya kalau misalnya temannya katakanlah tenaga kontraknya itu mungkin di ini oleh DPR itu, dia berani dia nak ada kontrak lewat DPR ini, saya sudah berani itu dia. Banyak seperti itu. Makanya saya langsung sampaikan ini. Harus tertulis di sini dengan jelas mana tempat-tempat yang tidak boleh dipasangnya alat peraga. Satu misalnya tempat umum itu kan di depan SD, gedung kantoran, atau boleh banjar, jangan. Kalau sudah ada boleh banjar dipasangnya itu harus bongkar Pak, harus berani. Saya sendiri undang Pak, saya ikut bongkar Pak, undang saya Pak. Ini saya sampaikan ini. Misalnya kalau di Banjar Bali ada pemasangan baliho, siapapun undang saya. Saya akan ikut membongkar itu karena sebagai aturan, ada aturan undang-undangnya ada itu. Itu saran saya Pak. Makanya saya gigih menyampaikan ini biar nanti Bawaslu juga yang fitnah itu. Itu aja saran saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggas. Wah, luar biasa semangatnya Pak Anggas ya. Banyak ini yang disampaikan oleh Pak Anggas terkait kejadian-kejadian yang sudah terjadi tapi kesannya aneh begitu ya. Aneh atau mungkin memang ada settingan. Itu salah satunya di Sawan ya Pak, tadi sudah disebutkan mengenai suara ya, itu jumlahnya 250 kok tidak kelihatan di TPS tersebut. Kenapa demikian? Itu memang sebelumnya ada semacam mediasi gitu Pak ya. Iya, disampaikan oleh beliau. Tapi secara fakta memang kita pada saat itu memang ini terima kasih Pak Anggas ini yang selalu berapi-api mendukung Bawaslu ini luar biasa sekali. Termasuk nanti kalau masalah APK juga beliau dilibatkan begitu ya. Oke. Ada komen juga melalui channel YouTube Pak Ketua dari Pipit Sukreni, ini memberikan jempolnya 4. Ada Made Widiatnya lebih malah ada 3 jempol. Koming Ratih Pilkada aman damai. Novi Putri Bali menyala Pilkada Buleleng dan Komang Suartini, mantap. Oke, langsung saja Pak Ketua diapresiasi. Ya, baik. Saya jawab dulu pertanyaan dari suhu saya ini. Oke, Pak Narde ya. Pak Narde, terima kasih Pak Narde. Salam sehat selalu untuk Pak. Bawaslu menjadi pengadilan pemilu gitu ya. Tidak hanya di lagu dangdut saja pengadilan cinta Pak ya. Ini pengadilan pemilu juga dipertanyakan oleh suhu kita. Ya, memang saat ini Bawaslu sejak dibentuk khususnya yang di kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya Bawaslu juga diberikan kewenangan melakukan kuasi peradilan seolah-olah seperti pengadilan karena ada putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu. Memang pekerjaan Bawaslu ini cukup complicated gitu. Dari melakukan pengawasan, menentukan apakah yang bersangkutan itu melanggar atau tidak, kemudian sampai mengadili gitu. Sampai mengadili ini kalau dibilang apa ya? Cukup kompleks itu pekerjaannya dan seharusnya memang tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga gitu. Tapi Bawaslu melakukan karena diberikan kewenangan seperti itu. Saya berpikir memang bahwa pengadilan pemilu ini menjadi penting untuk dipikirkan oleh para pemimpin kita, para pengambil kebijakan kita. Di tahun 2020 kalau tidak salah ada pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang periode 2017-2022 pernah menulis itu tentang peradilan pemilu. Nah, apakah kemudian nanti Bawaslu yang didorong untuk menjadi lembaga peradilan pemilu? Ya nanti kan tergantung political will dari bapak-bapak kita yang nanti duduk di parlemen beserta presidennya siapa nanti, apakah nanti akan seperti itu. Memang disadari bahwa ini superior gitu pekerjaannya kan, dari mengawasi kemudian menentukan melanggar dan atau tidak melanggar, kemudian melakukan mengadili juga. Kita ada sidang pelanggaran administrasi, kemudian penyelesaian sengketa proses, itu yang kita lakukan di Bawaslu. Selain pidana pemilu, kalau pidana pemilu kan nanti kita tinggal meneruskan saja ke kepolisian. Ya, Pak Narde, saya pikir ini penting, gagasan yang cukup penting ya, karena jangan sampai nanti
semua dilakukan oleh satu lembaga, sehingga memang agak aneh juga. Semua itu ditentukan oleh satu lembaga gitu, sampai memutus orang itu bersalah atau tidak dari melakukan pengawasan. Seharusnya memang berjalan seperti layaknya proses penegakan hukum pada umumnya gitu kan. Yang mengawasi siapa, kemudian yang menentukan bersalah atau tidak siapa, kemudian termasuk juga nanti yang memutus siapa terhadap hal-hal tertentu di luar pidana pemilu, ya. Jadi memang itu sangat penting untuk diberikan embarkasi kewenangan yang jelas itu bagi lembaga yang akan melakukan pengawasan, kemudian penindakan sampai dengan melakukan kuasi peradilan itu. Ini penting. Karena emang nampaknya persoalan pemilu ini ya seperti aturannya kan tidak bisa diselesaikan kalau tanpa masuk kanalnya Bawaslu dulu gitu. Ya. Jadi lembaga lain itu tidak punya kewenangan, misalnya kepolisian gitu. Ada tindak pidana pemilu itu tidak bisa kemudian langsung dibawa ke polisi. Harus ke Bawaslu dulu menjadi entry point-nya, barulah kemudian bisa diteruskan. Nah memang sekali lagi ini penting gitu untuk memperjelas kewenangan-kewenangannya, kemudian kewenangan itu dapat dilakukan tanpa pengaruh-pengaruh dari proses yang dilakukan gitu. Seperti halnya misalnya kalau di peradilan umum kan gitu misalnya. Pengadilan itu kan tidak terpengaruh dengan proses yang dilakukan oleh polisi yang melakukan pengawasan dan penindakan. Begitu juga dengan proses yang dilakukan di kejaksaan sebagai koordinatornya polisi gitu. Nah hal ini yang kemudian dapat ditiru untuk berkaitan dengan pemilu juga. Ini sangat penting. Pertanyaan berikutnya mengenai pemetaan daerah rawan, Bapak. Ya, ini pemetaan daerah rawan. Terima kasih Pak Malyarsi di Bondalem ini. Ya memang keberhasilan kami adalah keberhasilan masyarakat. Ya. Jadi apa yang kami lakukan tanpa dukungan masyarakat, ya nggak ada arti capai. Nah, apakah ya tentunya memang kita belajar dari hal-hal yang baik dan tidak baik pada saat pelaksanaan pemilu. Apakah ada pemetaan kerawanan? Adakah solusi yang dilakukan? Ya, dalam setiap tahapan, dalam setiap perhelatan pemilu, Bawaslu itu selalu membuat indeks kerawanan pemilu berdasarkan penilaian dari sebelumnya, kemudian disandingkan dengan data-data yang sekarang. Nah, apakah ini dianggap rawan atau tidak? Nah, tentunya memang seperti yang tadi, ketika kita sudah punya datanya, kita sudah punya mappingnya, tentunya kita bisa akan memberikan treatment yang berbeda, sentuhan yang berbeda. Nah, contohnya misalnya daerah yang paling rawan, ya tetap kita akan melakukan sosialisasi di sana. Teman-teman Panwascam kami akan tugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, sosialisasi kepada masyarakat ini tanpa anggaran ini. Jadi teman-teman itu saya minta untuk melakukan pemetaan ruang-ruang kumpul masyarakat, untuk kita minta waktu barang 15 menit sampai 30 menit menyampaikan tentang pengawasan pemilu, menyampaikan tentang pemilu. Sehingga mereka punya kesadaran gitu. Oh begini loh. Sebagian besar saya yakin itu masih pengetahuannya masih tidak begitu ini terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Nah, ini yang akan kita lakukan terus-menerus ya. Sama seperti kemarin di pemilu, kita lakukan ini terus. Jadi teman-teman itu kalau saya di kantor itu saya lombakan mereka. Kecamatan mana yang melakukan sosialisasi terbanyak nanti akan kita berikan hadiah. Oh, diberikan reward. Ya, gitu diberikan reward. Ya, meskipun hanya sekaleng kue kan. Nah, tapi itu kan ya beda artinya ketika diberikan sebagai reward. Jadi hal-hal itu yang akan kita lakukan. Kemudian Pak Sudarsana di Bakti Sraga. Ya memang dalam pemutahiran data pemilih persoalannya memang kompleks Pak. Nah antara de jure dan de facto kadang-kadang bertentangan kan. Di data sistem kependudukan itu secara hukum, secara de jure-nya mereka masih. Tetapi pada faktanya mereka tidak ditemukan. Nah apakah orang tersebut akan kita delete atau kita tetapkan? Kita masih nah ini tentunya memang harus bekerja sama dengan pemerintah desa yang paling mengetahui penduduknya di sana.
Ya, apakah bisa saja kan misalnya dia sudah pindah atau seperti apa, mungkin secara administrasinya mungkin yang tidak terurus dengan baik gitu, sehingga memang dia secara pada faktanya dia sudah tidak ada di sini, tapi secara de jure-nya, secara administratifnya dia masih ada di situ. Badung punya pengalaman kan, Badung, KPU Badung dulu, yang di daerah Tuban sekitar bandara. Itu kan secara de facto, secara de jure semuanya masih ada di sana. Tapi faktanya itu sudah tidak ada di sana. Ya, pada saat pemutaran data pemilih tidak ditemukan. Nah, terhadap hal-hal itu ada beberapa indikator yang ditentukan oleh KPU untuk dapat melakukan eksekusi. Kalau tidak ditemukan, ya berdasarkan juga dari penguasa wilayah di sana, dari Perbekel atau kepala desa, ya bisa saja nanti itu dihapus. Ya. Jadi jangan sampai memang nanti kita terjebak pada ini, apakah de jure atau de facto gitu kan. Memang pada prakteknya kadang-kadang ini kontradiktif ini antara de jure dan de factonya ini. Nah, memang seperti itulah ini strateginya. Nanti kita akan mengoptimalkan pengawasan. Jadi benar-benar nanti kawan-kawan petugas pemutahiran data pemilih itu benar-benar turun dia, memastikan bahwa yang ada di dalam daftar pemilih itu orangnya benar atau tidak, ada atau tidak, ya. Karena memang ada beberapa kasus kan yang dalam ini sudah dicoret dia, sudah dinyatakan meninggal karena secara de jure-nya itu ada datanya dia sudah meninggal, tapi faktanya dia masih hidup. Ya, itu mungkin persoalan itu tidak di-upgrade waris lagi gitu. Mewaris gitu kan, karena memang di catatan sipil itu sudah ada datanya kalau yang bersangkutan meninggal. Tapi faktanya saya langsung ketemu orangnya itu masih hidup. Ya. Jadi ini yang perlu diperbaiki bersama-sama ya. Ya, memang itulah kontranya antara de facto dan de jure. Baik. Ya. Yang terakhir ke tanggapannya ke Pak Anggas ya, Pak. Ya, ini yang masih C6 dan KTP ini. Ya. C6 dan KTP ini, C6 plus KTP ini adalah aturannya. Oke. Ya. Jadi C6 itu adalah pemberitahuan untuk memilih. Kemudian KTP-nya kan bukti kependudukan asli orangnya. Ini disandingkan apakah sesuai enggak orangnya. C6-nya nanti kalau dia pakai C6 orang lain, pemberitahuan memilih orang lain, kan KPPS-nya nggak tahu. Nah, itu kan bisa jadi orang itu bisa memanfaatkan hak orang lain untuk dia gunakan. Berarti jadi kalau salah satu tidak dibawa tidak bisa. Iya, seharusnya sama dua-duanya, terkecuali misalnya istrinya Pak Bekel gitu misalnya kan. Oh, lupa saya C6-nya sementara KPPS tahu ini. KPPS kan orang setempat. Atau Perbekelnya mau menggunakan hak pilih itu kan. Itu kan enggak usah direbutkan karena memang secara ini sudah tahu tuh Pak Mekel tuh. Gitu. C6-nya Pak Mekel kan nggak mungkin nggak tahu namanya Pak Mekel kan. Nah, ini terutama di daerah-daerah yang banyak pendatangnya itu harus secara aturan memang membawa C pemberitahuan dan KTP menunjukkan itu. Memang harus begitu. Sesuai aturan. Oke, yang terakhir mengenai APK ini, Pak. Ya, ini Pak Anggas terkait dengan APK. Ya, kita memang sejak beberapa hari yang lalu kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan, semua stakeholder yang ada di Kabupaten Buleleng yang kemarin difasilitasi oleh Kesbangpol untuk kita duduk bersama nih. Agar jangan nanti di dalam pelaksanaannya kita kesannya saling lempar tanggung jawab gitu ya. Kita memberikan pemahaman mana sih ruangnya Bawaslu, mana sih ruangnya Satpol PP, mana sih nanti ruangnya Satpol PP dalam pemilihan. Nah, mereka akan melakukan tugas sesuai dengan rekomendasi. Ya, kecenderungannya kan gitu. Ketika ada APK yang melanggar, masyarakat itu wah Bawaslu nih. Ya, tetapi memang Bawaslu itu akan melakukan pengawasan dan menentukan apakah APK itu melanggar atau tidak. Kemudian kita melakukan proses yaitu rekomendasi. Jadi tidak bisa kita yang langsung menurunkan. Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menurunkan. Nah, itu direkomendasikan ke KPU. KPU bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP untuk melakukan penertiban. Ya, memang
polanya SOP-nya seperti itu gitu ya. Proseduralnya seperti itu gitu. Siap, ya. Karena keterbatasan waktu Pak Ketua, tanpa terasa ya kita berbincang sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada komen juga dari Tris Januartini, mari sukseskan Pilkada 2024, semoga tetap aman damai. Cici Irna Giri, semangat menuju Pilkada 2024. Sedikit saja sebagai penutup, himbauan atau harapan Pak Ketua. Ya, keberhasilan pemilu 2024 kemarin adalah sukses besar kita bersama-sama. Tentunya sukses besar ini harus kita tiru di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya. Luar biasa apa yang menjadi sharing-sharing kita pagi ini ya Pak Ketua, yang pastinya nanti pendengar berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil, dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Baik, terima kasih kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Bapak Ika Dek Carnewira TSH atas waktu dan kesempatannya hadir ke Studio Persatu dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken seputar topik persiapan Bawaslu Buleleng jelang Pilkada 2024. Sukses dan semangat selalu Pak Ketua. Terima kasih RRI. Baik, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan Ken untuk edisi hari ini Rabu 5 Juni 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.